Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma, NIM B119316 dari kelas G, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hukum dagang. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu membahas tentang hukum dagang. Apa itu hukum dagang? Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan. Sejarah hukum dagang yaitu pertama kali terjadi pada tahun 1000 sampai dengan 1500. Yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1500 yaitu pertama kali perdagangan mulai berkembang di wilayah Italia dan Prancis Selatan. Dan setelah itu pedagang membuat peraturan-peraturan perdagangan baru di kalangan mereka karena yang mengatur hukum perdata pada saat itu tidak memadai. Dan di tahun 1673 dan 1681, Colbert selaku Menteri Keuangan masa pemerintahan Raja Louis XIV atau bisa disebut dengan 14 di Prancis membuat kodifikasi di bidang hukum dagang yang bisa juga disebut dengan Ordonnance du Commerce. Setelah itu Raja Louis XIV atau Raja Louis XIV di Perancis memerintahkan kodifikasi hukum di bidang perdagangan laut yang disebut dengan Ordonnance de la Marine. Dan di tahun 1807 Napoleon Bonaparte memerintahkan kodifikasi di bidang hukum perdata yang dikenal dengan Kode Sivil, yang dikodifikasi hukum dagang yang dikenal dengan Kode de Commerce. Kode de Commerce berisi kodifikasi yaitu isinya Ordonnance du Commerce dan Ordonnance de la Marine. Oke, kita lanjut ke pengertian perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan yaitu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian dan perdagangan. Lanjut ke unsur-unsur perusahaan. Jadi ada beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan yang dapat kita pelajari nih. Yang pertama yaitu badan usaha. Badan usaha yaitu setiap perusahaan memiliki contoh bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contohnya seperti usaha dagang, CV, PT, koperasi, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kegiatan di bidang ekonomi, yaitu meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Yang ketiga yaitu terus-menerus, artinya dalam kegiatan usaha yang kita lakukan atau yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidental. Yang keempat yaitu bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak boleh berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang. Yang kelima yaitu diketahui oleh publik. Artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditunjuki untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Yang keenam yaitu mendapatkan laba, atau tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Dan yang terakhir nih, pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha.
Lanjut, kita akan membahas setelah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Dan yang terakhir nih, pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Lanjut, kita akan membahas tentang pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Menurut pemerintah Belanda, pekerjaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu. Setelah itu membahas tentang pembukuan. Pembukuan ada dasar hukumnya. Dasar hukum kewajiban pembukuan diatur pada pasal 6 KUHD, Pasal 8 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan yang terakhir yaitu pasal 16 ayat 1 UU nomor 39 tahun 2007 tentang biaya cukai. Dan selanjutnya membahas tentang istilah pembukuan. Pembukuan itu ada di dalam KUHD, ada juga di dalam UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan juga ada di Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang biaya cukai. Ya, yang seperti teman-teman lihat di layar ini adalah istilah pembukuan dari KUHD, dari UU nomor 8 tahun 1997 dan di UU nomor 39 tahun 2007. Nah teman-teman, setelah itu kita mempelajari tentang manfaat pembukuan. Manfaat pembukuan ini ada dua loh. Yang pertama dari sisi hukum dan yang kedua dari sisi ekonomi. Dan saya akan membahas dari sisi hukumnya terlebih dahulu. Sisi hukumnya, manfaatnya yang pertama kali menunjukkan hak dan kewajiban perusahaan dan jaminan bagi kreditur. Yang kedua yaitu pembuktian, dan yang ketiga yaitu pasal 7 KUHD yang isinya hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan diberikan kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegang buku setiap pengusaha sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya. Dan yang terakhir yaitu dalam pasal 11 UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang isinya kewajiban penyampaian sebagai dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk kepentingan hukum lainnya. Nah, itu dia manfaat pembukuan dari sisi hukum. Setelah itu, manfaat dari sisi ekonominya yaitu yang pertama, informasi bagi manajer untuk membuat keputusan bagi perusahaan. Dan yang kedua, yaitu informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang keadaan perusahaan. Nah, jadi itulah manfaat pembukuan menurut dari sisi hukum dan dari sisi ekonomi. Nah, selain ada manfaat dari pembukuan, ada juga sifat pembukuan. Sifatnya ada 3. Yang pertama yaitu pembukuan perusahaan yang diperintahkan oleh pasal 6 KUHD bersifat rahasia. Yang kedua, perusahaan yang mengidentifikasikan siapa saja yang berkepentingan melihat pembukuan. Dan yang terakhir, kerahasiaan pembukuan tidak absolut atau mutlak karena KUHD memberi kemungkinan penerobosan yang melalui pembukuan dan pemberitaan. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.